Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Udayana, program studi teknik elektro. Di sini kami akan membawakan sebuah materi yang dimana untuk memenuhi tugas kelompok kami akan merancang sebuah desain gigabit passive optical network di kampus Sudirman. Di sini kami menggunakan bantuan aplikasi Google Earth dan juga aplikasi OptiSystem. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama kami dari kelompok 1. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Awan Marcos dengan NIM 150440540. Lalu nama saya adalah Ibu Sudharma Yoga dengan NIM 17055410002. Lalu yang ketiga ada anggota kami yang bernama I Gusti Ngurah Agung Dwinika Wicaksana dengan NIM 17055410011. Nah, di sini kami untuk gambar ini kami menggunakan bantuan Google Earth yang dimana yang pertama dalam mendesain sebuah GPON, kami untuk OLT-nya ada berada di bagian ini yang dimana ini merupakan gedung GDLN. Lalu dari gedung GDLN akan mendistribusikan ke 4 buah lokasi yang dimana untuk distribusi yang pertama di wilayah berwarna ungu, untuk distribusi kedua di wilayah berwarna biru, distribusi ketiga di wilayah yang berwarna kuning, dan distribusi keempat berada di wilayah yang berwarna oranye. Nah, kita lihat untuk distribusi yang pertama dari GDLN, OLT-nya akan menuju ke psikologi. Nah, dari psikologi ini akan dibagi menjadi 2, satu buah akan melayani gedungnya sendiri, dan lagi satu akan menuju ke teknik, lalu dari teknik akan melayani daerahnya sendiri, lalu dari teknik akan menuju ke pariwisata. Baiklah, lalu untuk distribusi yang kedua di wilayah yang berwarna biru, dari distribusi kedua ini dari GDLN akan menuju ke FISIP lama. Nah, untuk dari FISIP lama ini akan menuju ke FISIP baru. Nah, di FISIP baru ini akan membagi menjadi 3. Yang pertama akan melayani gedungnya sendiri, lalu yang kedua akan menuju ke agrokompleks, yang ketiga akan menuju ke pertanian. Lalu yang ketiga, distribusi yang ketiga berada di wilayah yang berwarna kuning, yang dimana wilayah yang berwarna kuning ini terdiri dari gedung FK baru, FK lama, IKM, FKH, dan juga gedung pasca sarjana. Nah, di gedung ini dari GDLN akan menuju ke FK, nanti dari FK akan membagi menjadi 4, yang dimana yang pertama akan melayani gedungnya sendiri, yang kedua akan menuju ke FKH, yang ketiga akan menuju ke FK lama. Nah, yang di FK lama ini akan dibagi menjadi 2, yang pertama akan melayani gedungnya sendiri, dan juga yang kedua akan menuju ke gedung ilmu kesehatan masyarakat. Nah, yang keempat akan menuju ke gedung ODP pasca sarjana. Nah, selanjutnya untuk distribusi yang keempat akan menuju ke wilayah warna oranye, yang dimana wilayah ini dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini merupakan zoom in dari distribusi yang keempat, yang dimana dari GDLN, dari fiber yang berwarna merah ini akan menuju ke gedung ini ODP FEB. Nanti dari sini akan dibagi menjadi 4. Yang pertama menuju layani gedungnya sendiri, lalu yang kedua menuju ke daerah timur melayani gedung BJ dan juga gedung ekonomi ekstensi, lalu ke bawah atau ke selatan melayani gedung BM, lalu ke barat akan melayani gedung BI, MM, dan juga gedung BH. Nah, selanjutnya kita lihat simulasi menggunakan OptiSystem. Oke, baik semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi atau pemaparan dari Yoga Sudharma, di mana saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan perancangan jaringan dari GPON untuk Universitas Udayana, khususnya bagi kampus Sudirman. Baik, langsung saja kita mulai, di mana di sini kita mengambil sebagai sumber yaitu pusat dari jaringan, yaitu gedung GDLN. Nah, pada gedung GDLN nanti akan diletakkan OLT atau Optical Line Termination yang biasanya memiliki port sebanyak 24 untuk SFP-nya.
Nah, di sini sebagai contoh saja kita gunakan sampel jarak terdekat dan terjauh untuk menguji kelayakan jaringan atau perancangan jaringan tersebut. Nah, di sini kita sebagai contoh port 1 di mana daya yang ditransmitkan yaitu sebesar 5 dBm dengan bitrate yang dikirimkan yaitu 2,488 gigabit per second. Selanjutnya dari OLT akan ditarik sepanjang 15 meter kabel fiber dan langsung ditarik sebanyak 100 meter yang merupakan kabel feeder menuju ke ODP 1. Jadi ODP 1 ini merupakan sampel jarak terdekat yang merupakan gedung fisiologi. Nah, pada ODP ini akan terdapat passive splitter yaitu 1:4, di mana pada ODP ini terletak pada gedung fisiologi di depan dan akan dibawa dengan optical fiber sepanjang 50 meter untuk ke ODP berikutnya yang berada pada setiap lantai. Jadi ini diibaratkan membagi ke setiap lantai 1, 2, 3, 4. Di sini kita umpamakan lantai 4, lalu tarik optical fiber sepanjang 20 meter untuk ke perangkat ONT. Nah, di sini rencananya perangkat ONT akan diberikan pada masing-masing kelas atau ruangan sehingga dapat menyediakan layanan jaringan yang lebih baik. Nah, jika diuji atau disimulasikan, jika disimulasikan pada optical power meter dapat dilihat menghasilkan besaran minus 11,303 dBm, di mana sensitivitas ONT yang standar itu adalah minus 28 dBm. Jadi ini sudah sangat sesuai dengan standar. Dan selanjutnya jika dilihat dari bear analyzer atau bear testernya, didapatkan bahwa minimal bear yang diterima yaitu minus 46, di mana ini juga sudah sesuai dengan standar ITUT, di mana standar ITUT adalah minus 12, dan juga untuk key faktornya ini sudah sesuai dengan standar 14,2349, di mana standar ITUT adalah 6. Dan jika dilihat dari analisa A diagramnya atau bentuk pola diagram matanya, dapat dilihat bahwa terdapat sedikit distorsi antara bit 1 dan 0, namun tidak mengganggu output sinyal yang dikeluarkan, sehingga masih dapat ditoleransi. Jadi untuk selanjutnya, untuk sampel terjauh di mana kita menggunakan sampel gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi sama seperti tadi, di sini menggunakan port 2. Sebagai contoh port 2 dengan daya yang ditransmitkan sebesar 5 dBm dan bitrate yang dikirimkan sebesar 2,488 gigabit per second. Nah, selanjutnya akan ditarik optical fiber sepanjang 10 meter menuju ke perangkat ODC atau merupakan optical distribution cabinet. Nah, dari perangkat ODC tersebut akan ditarik kabel feeder menuju ke gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis sepanjang 300 meter. 300 meter lalu dibawa menuju ke ODP 2 atau ODP-nya FEB di sini sebagai distribution point. Nah, pada ODP 2 ini kita gunakan lagi passive splitter 1:4, di mana satu digunakan untuk gedung A atau yang tiganya digunakan untuk gedung lainnya. Nah, saya sebagai contoh ini yang merupakan gedung A. Jadi kita tarik optical fiber sepanjang 100 meter yang akan diteruskan menuju ke ODP berikutnya. Di sini jadi kita sediakan ODP pada lantai juga sama seperti tadi. Nah, jadi di sini pada setiap lantai untuk membagi jaringan, di sini misalnya sebagai contoh merupakan lantai yang paling tinggi, kita tarik lagi sepanjang 50 meter untuk menuju ke perangkat ODP yang berada di lantai 4 tersebut. Nah, jadi di lantai 4 tersebut kita bagi lagi agar jaringan terlihat lebih nyata. Jadi di sini dibagi 4 lagi untuk sebelum dibawa menuju ke perangkat ONT yang disediakan di masing-masing kelas. Nah, untuk dari segi pengujian dapat dilihat pada sensitivitas ONT yang diterima di sini menghasilkan besaran minus 11,358.
di mana besaran tersebut sangat sudah sesuai dengan standar yang berlaku, di mana standarnya adalah minus 28 dBm. Nah, dari segi analisa bearnya atau bear testernya didapatkan bahwa minimal bear yang dihasilkan adalah minus 32, dan itu juga sudah sesuai dengan standar yang berlaku, di mana standar ITUT yang berlaku adalah minus 12 atau minus 9, dan key faktornya yaitu 11,8346. Dari segi analisa pola diagram matanya dapat dilihat bahwa terdapat distorsi pada bit 1 dan 0, di mana pada bit 1 terdapat lebih banyak distorsinya daripada bit 0, namun itu masih dapat ditoleransi. Oke, jadi rangkumannya bahwa perancangan jaringan untuk GPON ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan sudah layak digunakan untuk menyediakan kebutuhan jaringan bagi pengguna, di mana dengan rata-rata bitrate yang didapatkan nantinya oleh pengguna adalah sebesar 20 megabit per second pada setiap user. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan semoga perancangan jaringan ini dapat dikembangkan lagi menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.